Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari UPT SD Impres 377 Banyula. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang akan melahirkan sebuah peradaban. Pendidikan tidak boleh statis, pendidikan harus berubah dan menjawab semua tuntutan zaman. Ada tiga kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan. Dan yang ketiga, apa yang berubah. Kodrat keadaan terbagi atas dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan tempat di mana anak-anak itu berada yang membentuk suatu kebudayaan dan kebiasaan. Sedangkan kodrat zaman terkait dengan situasi kondisi dari waktu ke waktu yang tidak sama sehingga cara yang digunakan tentu tidak sama. Sebagai seorang pendidik, harus bisa memfasilitasi anak didik dalam belajar dengan melihat lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal ini bisa membuat pembelajaran akan bermakna dan kontekstual, sehingga relevan dengan kehidupannya. Selanjutnya, menuntun anak dengan cara-cara kekinian yang sesuai dengan zamannya. Misalnya, saat ini anak-anak senang sekali bermain game. Kita dapat menerapkan model-model pembelajaran atau aplikasi yang berisi game atau permainan yang seru. Kerangka yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Prinsip melakukan perubahan ada tiga, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Menurut Ki Hajar Dewantara, kontinuitas artinya menjaga nilai esensi dalam masyarakat, walaupun melakukan perubahan, sehingga walaupun berubah, kebudayaan tetap terjaga. Konvergensi artinya perubahan yang kita lakukan harus menuju suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan konsentris artinya walaupun menuju pada nilai yang sama, tetap harus menghargai keragaman. Selanjutnya, kerangka yang ketiga adalah apa yang berubah. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara meliputi cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Cipta dapat diartikan sebagai pikiran, rasa diartikan sebagai perasaan, karsa diartikan sebagai kemauan, dan pekerti diartikan sebagai tenaga. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menuntun anak-anak untuk dapat melakukan olah cipta, yaitu menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan perasaannya, dan olah karsa, memperkuat kemauannya, dan olahraga, menyehatkan jasmaninya. Jika semuanya bisa dilakukan secara holistik dan seimbang, maka akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa perubahan seseorang pada kebijaksanaan. Selain perubahan, inti filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan memandang anak-anak dengan rasa hormat, dengan melakukan pembelajaran yang berorientasi dengan anak, bebas dari segala ikatan dan suci hati untuk mendekati anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, tetapi untuk menghamba kepada anak. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita bisa menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center seperti project based learning, problem based learning, dan model pembelajaran lain yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Harapan saya, semoga ke depan kita sebagai seorang pendidik bisa menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Cukup sekian, terima kasih, salam dan bahagia.